Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Erlangga. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teknik elektronika dasar mengenai resistor. Ya, kita masuk ke materinya. Nah, tujuan pembelajarannya apabila kalian mengikuti video ini sampai akhir, kalian akan mendapatkan dapat menjelaskan pengertian resistor, menjelaskan fungsinya, menjelaskan tentang macam-macam jenis resistor, yang terakhir menjelaskan cara membaca nilai tahanan resistor. Nah, kita masuk apa itu resistor? Resistor itu bentuk fisiknya seperti ini. Ya. Dan juga yang seperti ini, yang ada alat pemutarnya di atasnya. Seperti ini. Ada juga dia ada yang penggeser ya, alat perubahannya itu penggeser. Nah, seperti inilah resistor nih untuk fisiknya. Kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian resistor itu adalah komponen elektronika berjenis pasif. Pasif itu berarti nilai tahanannya tetap. Nilai yang ada di komponen itu tetap meskipun dia belum terkena energi. Nah, itu disebut dengan komponen pasif. Yang mempunyai sifat resistif. Sifat resistif itu apa? Menghambat tegangan atau arus listrik. Nah, sedangkan satuan nilai dari resistor adalah ohm, ohmega. Ya, yang biasa disimbolkan dengan simbol seperti ini. Sedangkan bahan pembuat resistor adalah nikelin, karbon film, dan metal film. Nah, untuk yang sering dijual di pasaran, yaitu yang biasanya terbuat dari berbahan karbon. Ya, lanjut. Sedang kita masuk ke fungsinya. Apa sih fungsi resistor itu sendiri? Fungsi resistor pada sebuah rangkaian biasanya dia sebagai pembagi arus, pembagi tegangan juga, sebagai penurun tegangan, lalu yang terakhir sebagai penghambat arus listrik, ya, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke macam-macam jenis resistor. Resistor itu terbagi dari dua macam. Ya. Yang pertama resistor tetap, atau biasa disebut juga fixed resistor. Lalu yang kedua itu resistor tidak tetap, biasa disebut juga dengan resistor variabel. Kita lanjut, kita masuk ke resistor tetap dulu. Resistor tetap atau fixed resistor adalah resistor yang nilai hambatannya tidak dapat berubah. Yang seperti saya bilang tadi, fixed resistor itu adalah resistor termasuk dari komponen pasif, ya. Nilai hambatannya tidak dapat berubah. Kembali lagi nih. Jadi nilainya itu selalu tetap atau konstan. Nah, ini berfungsi sebagai pembagi tegangan, mengatur atau membatasi arus pada suatu rangkaian. Nah, sedangkan bentuk dari resistor itu seperti ini, bentuk simbolnya dari resistor. Ada juga yang seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini bentuk fisiknya, bentuk fisik dari resistor tetap yaitu seperti ini. Dia kecil, sekitar 1 cm hingga 2 cm. Nah, biasanya dia di badannya itu terdapat gelang warna, ada warna-warnanya. Ada juga beberapa resistor tetap, fixed resistor itu, yang bentuknya itu tidak dengan gelang warna, tapi ada tulisannya. Ya, ini bentuknya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke resistor tidak tetap, atau juga variabel resistor. Nah, resistor tidak tetap adalah resistor yang mempunyai nilai toleransi yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, ini perbedaannya dengan resistor tetap biasa. Kalau resistor tetap biasa, nilai tahanannya tidak dapat diubah-ubah. Nah, sedangkan resistor variabel nilai tahanannya bisa berubah-ubah. Nah, perubahannya itu dapat dilakukan dengan cara memutar atau menggeser pengaturnya yang sudah disediakan. Nah, namun pula nilai resistansinya ada juga nilai resistansinya itu dipengaruhi oleh keadaan sekitar, ya, seperti suhu, cahaya, suara, dan lain-lain.
Nah ini sedangkan bentuk fisiknya seperti ini. Bentuk simbolnya maksud saya, maaf. Simbolnya itu seperti ini. Dia sama seperti resistor tapi ada tanda panahnya, ada tanda panahnya. Nah ini tanda panahnya ini menandakan kalau resistor tersebut bisa dapat diatur nilai resistansinya. Seperti ini yang di atas nih, yang di bawah, ya tempat. Kita lanjut ke resistor tidak tetap. Macam-macam resistor tidak tetap itu ada PTC atau positif temperatur koefisien, lalu ada NTC, negatif temperatur koefisien, lalu ada LDR, light dependent resistor. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita masuk ke positifnya dulu, PTC. PTC atau positif temperatur koefisien. Apa sih PTC? PTC itu adalah resistor yang cara bekerja hambatannya dipengaruhi dengan keadaan suhu. Ini perlu digarisbawahi. Cara bekerja hambatannya dipengaruhi dengan keadaan suhu. Nah, itu ya. Dimana semakin besar suhu yang masuk ke resistor ini, semakin tinggi suhu yang masuk ke resistor ini, maka nilai hambatannya itu akan semakin besar. Nah, ini bentuk fisiknya dari PTC, dia biasanya bulat kayak gini, ada juga yang seperti ini, lalu ada yang kabelnya, ada yang kabelnya seperti ini. Nah, biasanya pengaplikasian PTC itu ada di alat-alat elektronika seperti kulkas atau enggak seperti microwave atau oven. Lalu kita masuk ke NTC. NTC ini kebalikannya dari PTC. Kalau PTC dia positif, NTC ini dia negatif. Nah, NTC itu negatif temperatur koefisien. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini, hampir mirip dengan PTC. Ya, hampir mirip dengan PTC, tapi dia bentuknya seperti ini. Ini adalah resistor yang cara bekerja hambatannya dipengaruhi dengan keadaan suhu, masih sama seperti PTC. Dimana jika makin tinggi suhu yang mempengaruhi, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Nah, ini perbedaannya PTC sama NTC. Kalau NTC, dimana jika makin tinggi suhu yang mempengaruhi, atau mempengaruhi itu dalam maksud dimana suhunya itu yang terdeteksi dari NTC itu, maka nilai hambatannya itu akan semakin kecil. Nah, ini NTC. Sekarang kita masuk ke LDR, light dependent resistor. Ya. LDR itu adalah resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya. Kalau tadi PTC sama NTC dipengaruhi oleh keadaan suhu di sekitar, LDR ini dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Nah, bila keadaannya gelap atau tidak terkena cahaya, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Sedangkan bila terkena cahaya, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Nah, ini bentuknya seperti ini, LDR. LDR itu seperti ini. Dia itu dasar dari bentuk komponen itu, dia menghadap ke atas dasarnya. Itu bertujuan untuk menyerap cahaya di keadaan sekitarnya. Nah, ini seperti ini, LDR. Ini simbolnya seperti ini, ada tanda panah masuk ke komponennya itu menandakan kalau itu dia itu LDR. Nah, itu untuk pengaplikasian LDR ini biasanya dipakai di lampu-lampu jalan. Lampu-lampu jalan yang sudah otomatis, atau juga lampu tidur yang otomatis, ya, lampu tidur yang otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke fixed resistor lagi nih. Kalau tadi kita sudah membahas variabel resistor, kita masuk ke fixed resistornya. Tadi kalau nilai variabel, nilai keadaan hambatannya itu bisa diubah-ubah. Nah, sedangkan kalau fixed resistor kan tidak bisa diubah-ubah. Gimana cara membacanya? Nah, di sini nilai hambatan resistor pada dasarnya sudah tercantum pada badan resistor tersebut. Ada yang menggunakan kode warna, ada juga yang nilai hambatannya itu langsung, ya. Nah, fixed resistor itu ditentukan dari gelang warna dan ada juga yang langsung tertera, ya. Sedangkan variabel resistor tertera di badan resistor berupa nilai maksimumnya. Sebagian juga tertera pada badan resistor, sebagian juga nggak ada, berupa kode yang menentukan nilai range hambatan. Lanjut. Nih, sekarang kita masuk ke cara membaca nilai tahanan resistor tetap atau fixed resistor. Untuk membaca nilai tahanan pada suatu resistor, biasanya kita
perlu mengidentifikasi nilai resistor tetapnya dengan cara kode warna. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kalau resistor tetap bentuk fisiknya itu ada gelang-gelang warnanya. Nah, inilah gelang-gelang warnanya, cara membacanya. Ada warna cincinnya. Kita mulai dari hitam, coklat merah, jingga atau orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan terakhir tanpa warna. Ini ada cincin pertama, cincin kedua, cincin ketiga, cincin keempat, cincin kelima. Nah, cincin biasanya nih, cincin pertama, kedua, ketiga itu berupa nilai. Sedangkan cincin keempat sebagai pengali, cincin kelima sebagai toleransi. Lanjut. Nah, ini perhatikan gambar berikut nih. Ya, di sini ada saya contohkan, ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang, ada yang 6 gelang. Nah, ini adalah cara menentukan urutan gelang warna dan nilainya. Nah, ini gelang pertama, biasanya kalian suka bingung, gelang pertama itu biasanya selalu berdekatan dengan gelang kedua. Nah, itu gelang terluar dari terdekat itu disebut dengan gelang pertama. Kalian jangan terbalik. Ya, lanjut. Nah, ini menentukan urutan gelang warnanya. Gelang pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan angka. Gelang keempat menunjukkan perkalian. Gelang kelima menunjukkan toleransi. Gelang keenam menunjukkan koefisien suhu. Nah, ini biasanya untuk yang gelang keenam ini jarang dipakai. Jarang dipergunakan untuk koefisien suhu ini. Apabila gelang kelima tanpa warna, maka nilai toleransi resistor tersebut kurang lebih 20%. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Ya, contoh di sini ada warna orange, putih, hitam, coklat. Di sini gelang pertama yang berdekatan tadi antara gelang satu dan kedua, ujung keluarnya itu warna orange. Warna orange itu kalau kita lihat di tabel warnanya itu gelang warnanya itu nilainya 3. Ini 3, orange 3. Jadi gelang satu, gelang kedua, gelang ketiga menunjukkan nilai. Berarti di sini gelang pertama orange, tulis orange 3, gelang kedua juga orange 3, gelang ketiga putih. Putih itu di tabel warna 9. Berarti nilai resistor tadi ini orange, putih, hitam, coklat yaitu 339 ohm. 339 ohm. Nah, ini nilai resistornya. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudahi sampai cara membaca resistornya aja. Untuk tugas kalian di rumah, kalian hafalkan tabel warna ini. Kalian hafalkan, lalu untuk pelajaran berikutnya saya akan mencoba untuk tes lisan kalian. Jadi kalian harus sudah hafal. Ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa mudah kalian pahami. Dan tunggu video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.